Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Boleh cari dua berdua, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, saling hadap-hadapan. Ya, kalau ada datang suami dan istri saling hadap-hadapan. Lihat wajahnya baik-baik, ya. Pandang matanya, tatap hidungnya gitu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, saya mau kita katakan dari hati kita kepada orang di depan kita. Tatap dulu, tatap. Nggak perlu lihat ke saya. Ya. Tanyakan dengan tulus ya, tanyakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada orang di depan saudara. Bilang begini. Sudah kau mandi? Kasih tahu, bilang Tuhan Yesus sayang sekali sama kamu. Kasih pelukan, kasih senyuman, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Seberapa kita yang bersuka cita malam ini boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Ya. Saya ulang tahun memang ya. Terima kasih buat Pastor Ezra kesempatannya hari ini. Istri saya bilang, jangan-jangan mau dirayakan ulang tahunmu di Gold City. Saya bilang, mungkin juga. Terima kasih Pastor Ezra. Teman-teman siap mendengarkan firman, amin. Hari ini sesuatu yang baik yang akan kita dengarkan bersama-sama tentang doubtful atau keraguan atau kekhawatiran. Kita mau nyanyi satu lagu dulu boleh, Pastor Peter. Tak ku tahu kan hari esok, gimana itu ya? Tak ku tahu, boleh naik satu? Tak ku tahu, saya kurang jago bernyanyi lagi. Tak ku tahu kan hari namun langkahku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, yang kami percaya, amin, ada tangan Tuhan buat kita. Hanya terima kasih Pastor Peter. Hari ini kita mau bicara tentang keraguan dan kekhawatiran. Saya percaya kalau Tuhan mau ngomong itu nggak pernah kebetulan. Mungkin ada orang-orang yang sedang ragu hebat malam ini, sedang khawatir hebat malam hari ini. Dan perhatikan baik, Tuhan mau bicara sama kamu. Dan sebelum pemberitaan firman, Tuhan gerakan hati saya, mungkin saya tidak akan panjang 30-35 menit. Sebentar justru saya akan berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang hidup dalam kekhawatiran, atau ada ketakutan hebat, ada keraguan hebat yang sedang kau alami dan kau perlu tangan Tuhan. Maka hari ini mari buka hati kita, izinkan Tuhan bicara kepada kita, apa yang kita perlu mengerti tentang kekhawatiran, keraguan, ya, ketakutan, kegelisahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan cihuy, katakan haleluya. Kasih tahu kiri kanan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang keraguan dan kekhawatiran. Izinkan saya buka dengan satu statement tentang
kekhawatiran. Boleh baca dengan suara yang keras hitungan yang ketiga, kalimat yang pertama dulu, 1, 2, 3. Hidup dengan rasa khawatir adalah hal yang biasa, tetapi hidup dengan penuh iman adalah hal yang luar biasa. Sampai di situ. Bahwa teman-teman tahukah bahwa perasaan khawatir itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Semua perasaan kita itu Tuhan ciptakan pada dasarnya baik untuk kita. Rasa marah, rasa sedih, ya, termasuk juga perasaan khawatir. Itu adalah cara Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengekspresikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Bayangkan kalau Tuhan cuma memberikan kita perasaan bahagia saja. Maka saat kita kehilangan orang-orang yang dikasihi, kita akan bingung mengekspresikan diri kita. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berekspresi sedih, berekspresi gelisah. Tanda bahwa Tuhan juga peduli kepada perasaan kita. Maka rasa khawatir itu sesuatu hal yang biasa, manusiawi bagi setiap kita. Tetapi teman-teman, lebih dari perasaan, walaupun Tuhan menghargai perasaan kita, Tuhan mau kita tidak hidup oleh perasaan, tetapi kita hidup oleh iman, katakan amin. Jadi mengalami rasa khawatir itu hal yang biasa. Tetapi hidup dengan iman dikatakan di sini adalah hal yang luar biasa. Kita baca berikutnya kalimat yang kedua, 2, 3. Jadi hidup dengan rasa khawatir adalah hal yang manusiawi dan alami. Ada begitu banyak hal dalam dunia ini yang bisa membuat kita mengalami rasa khawatir. Rasa cemas, rasa ragu, rasa gelisah. Dan pada dasarnya itu adalah hal yang baik kalau dalam porsi yang tepat. Kekhawatiran dan rasa cemas membuat kita akhirnya menjadi berjaga-jaga, betul? Ada di sini yang kalau mau pergi dari rumahnya 3 kali dia cek kunci pintunya. Sudah mi tidak kekunci di, sudah mi kayaknya. Pergi mi baru mau naik motor, belum pi kayaknya. Begitu ya. Ada di sini yang kalau habis masak Indomie, selesai makan, ingat 9 kali. Sudah mi kasih mati komporku tidak ya. Apa barang menyala itu ya. Jadi rasa khawatir, rasa cemas itu sesuatu yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita menjadi orang yang berhati-hati, bijaksana dan sebagainya. Perhatikan, rasa sedih juga merupakan hal yang Tuhan izinkan baik. Kenapa? Supaya kita bisa berempati dengan orang lain. Bayangkan kalau orang baru kehilangan orang yang dikasihi, kita datang baru kita bilang, halo brother, bahagiamu kuliah ini hari? Tentu Tuhan minta kita juga turut merasakan kesedihan. Jadi perasaan-perasaan yang Tuhan izinkan terjadi itu pada dasarnya sesuatu yang baik buat kita. Tetapi begini, iblis sangat pandai menggunakan perasaan-perasaan kita untuk menguasai dan menghancurkan kita. Makanya berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya sebenarnya bukan karena perasaan sedih, tetapi karena dikuasai oleh perasaan sedih. Bukan karena perasaan kecewa, tetapi dipenuhi oleh perasaan kecewa. Perhatikan, Tuhan menghargai perasaan kita, tapi Tuhan tidak mau kita hidup karena perasaan. Katakan amin. Tuhan mau kita hidup karena iman. Alkitab berkata dalam Tesalonika bahwa engkau akan mengalami kesedihan-kesedihan, tetapi kesedihanmu tidak sama seperti orang-orang dunia. Apa yang membedakan? Karena dalam kesedihan kita punya pengharapan iman di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan inilah yang membedakan antara perasaan-perasaan kita yang hidup oleh iman dan perasaan-perasaan yang dialami oleh dunia. Saya nggak tahu kejadian buruk apa yang sedang menimpa engkau hari ini, sehingga kau mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegalauan. Tetapi saya berdoa hari ini kau mengambil keputusan untuk tidak hidup oleh perasaanmu, tetapi kau hidup oleh iman yang sungguh-sungguh bergantung dan percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pastor Peter boleh bantu iringi pelan-pelan saja. Kita buka Alkitab 2 Timotius 1 ayat 7. Baca dengan suara yang keras hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perasaan itu adalah perasaan yang Tuhan izinkan dan memang Tuhan ciptakan. Tetapi roh itu adalah sesuatu yang menguasai kita. Perhatikan, saat ketakutanmu menjadi roh yang menguasai engkau,
engkau tidak hidup oleh roh Allah, tapi kau hidup oleh roh ketakutan. Dan roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Kekecewaan yang kau alami itu manusiawi. Siapa yang gak kecewa kalau orang melukai dan sakiti kita? Tetapi saat kecewa itu menjadi roh yang menguasai engkau, perhatikan, kau tidak lagi hidup oleh roh Allah. Kau mulai hidup dikuasai oleh roh kekecewaan. Perhatikan baik. Jadi Alkitab mengajari kita, ya ada satu statement tapi saya tidak maksudkan. Don't follow your heart. Jangan ikuti hatimu. Ada orang bilang kata hatiku mengatakan betul. Kau merasakan itu nyata. Tapi Tuhan mau kita tidak hidup oleh kata hati. Tuhan mau kita hidup oleh kata Tuhan. Itu sebabnya don't follow your heart, follow the truth. Amin. Kenapa? Karena hati kita adalah tempat terbaik iblis untuk membohongi kita. Hatimu adalah sasaran utama iblis untuk menyerang engkau. Ya toh. Waktu pacarmu selingkuh kok. Dia hianati kok, baru yang paling sakit hati kak, itu ceweknya lebih jelek dari saya. Kalau masih baik, kalau masih lebih cantik, terhormat kak. Ini lebih jelek dari saya. Apa yang iblis serang? Hatimu. Dia isi dengan luka, dia isi dengan kecewa. Perhatikan, itu wajar. Tapi kalau saat luka, kecewa, sakit hati menjadi roh yang menguasai engkau, kau pergi di kosnya, kau tampilin pakai knalpot. Perhatikan, yang menjadi dosa bukan perasaannya. Yang menjadi dosa adalah roh yang menguasai kita dan menghasilkan perbuatan yang jahat. Makanya perhatikan baik. Saat perasaan itu ada dalam hidup kita, kita mengerti itu hal yang normal. Tetapi jangan biarkan itu menguasai kita. Izinkan hidupmu tetap dikuasai oleh roh Allah dan tetap dikuasai oleh iman. Baca berikutnya kesimpulan dari saya. Perasaan khawatir dalam hitungan ketiga, 2, 3. Oh tidak ada ya, maafkan saya. Saya agak gaptek jadi saya baru pertama kali hidup pakai begini jadi. Boleh bantu kakak? Saya sudah teks di sini. Saya bacakan saja buat kita ya. Perasaan khawatir adalah hal yang manusiawi, tetapi hidup dikuasai rasa khawatir adalah cara iblis menghancurkan kita. Hati-hati dengan hatimu. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati dengan hatimu. Karena hati tanpa Allah adalah kejahatan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hati kita inilah, dari hatimu lah muncul segala macam perpikiran jahat, perbuatan-perbuatan hina dan sebagainya. Maka tanggung jawab kita, kita berkata Amsal, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati bukan tanggung jawab pacarmu. Jaga hati bukan tanggung jawab bestimu. Jaga hati bukan tanggung jawab orang tuamu, katakan amin. Sama-sama angkat tangan di atas kepala. Yang punya tangan saja. Ya toh, kalau tidak punya bagaimana angkat tangan. Pukul dada kita sama-sama bilang, saya mau jaga hati saya. Angkat tangan sekali lagi di atas kepala. Pukul lebih keras supaya semua yang sakit paru-paru jantung sembuh malam ini. Bilang saya mau jaga hati saya. Sudah bisa? Perhatikan baik. Teman-teman pernah perhatikan kapal? Kapal yang megah ini, yang mewah ini, satu kali dan sewaktu-waktu kapan saja bisa tenggelam. Kenapa? Sederhana. Kapal ini dikelilingi oleh air. Teman-teman bisa perhatikan baik. Ini ada pointernya ya. Oh, sorry. Tidak ada. Waduh, kenapa makin jauh? Kapal ini dikelilingi oleh air. Tetapi saat kapal tenggelam, bukan air yang menenggelamkan dia. Yang membuat kapal tenggelam bukan karena dikelilingi oleh air. Yang membuat kapal itu tenggelam adalah ketika air yang mengelilingi masuk ke dalamnya. Saat air mulai masuk, perlahan-lahan air itu akan memenuhi kapal dan membuat kapal ini berat sehingga tenggelam dalam air. Hidup kita dipenuhi oleh masalah. Hidup kita dipenuhi oleh pergumulan. Hidup kita dipenuhi oleh rasa cemas, rasa khawatir. Itu hal yang manusiawi. Tapi saat kau izinkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa gelisah masuk dalam kapal hidupmu, memenuhi kapal hidupmu, perhatikan baik, perlahan-lahan air
kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu memenuhi engkau dan membawa engkau tenggelam di dalamnya. Dan saya berdoa apapun yang sedang kau alami hari ini, jangan izinkan kekhawatiran itu menenggelamkan hatimu. Amin. Jangan izinkan kegelisahan, keraguan itu menenggelamkan hatimu. Dengan iman kau tetap dapat berlayar dalam lautan kekecewaan, dalam lautan kecemasan, dalam lautan ketakutan. Karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan boleh Tuhan kita. Itu sebabnya dikuasai kekhawatiran, itu pilihan. Kau mau biarkan air masuk dalam kapal hidupmu, itu pilihan loh. Tetapi hidup oleh iman juga pilihan. Saya mau dikuasai rasa cemas, rasa khawatir, dan membiarkan diri saya menjadi orang yang si paling menderita. Siapa di sini yang si paling menderita? Yang kalau berdoa Tuhan tidak ada orang yang lebih menderita dari saya. Saya misi paling. Atau kau memulai bangkit, mengangkat kepalamu dan percaya, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua, namun hatiku tetap. Perhatikan, memandang pada, ini faktanya, kau ada untukku. Kekhawatiran itu real, tapi Tuhan kita nyata. Walau ku tak dapat berharap, kenyataan hidup kita atas kenyataan hidup. Putuskan hari ini, namun hatiku tetap memandang. Kabar baik buat kita, Dia ada untukku. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi faktanya Tuhan tak akan pernah tinggalkan kita. Hari ini saya berdoa, kekhawatiran begitu nyata, tapi Allah kita jauh lebih nyata. Pilihlah hari ini, yang mana yang kau mau hidupi. Perasaan khawatir, cemas, keraguanmu, atau imanmu kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita hari ini dengan singkat. Ada satu tokoh Alkitab bernama Daud. Daud mengalami begitu banyak hal yang menyesakkan. Ya, Daud ya dikhianati istrinya, anak-anaknya, mau dibunuh dan sebagainya, mau dilempari batu oleh rakyatnya. Mengalami banyak sekali hal yang mencekam, menggelisahkan. Khawatir adalah auto untuk Daud. Auto cemas, auto khawatir seharusnya karena kondisi. Tetapi saya pelajari walaupun Daud tidak sempurna, penuh juga dengan kekurangan. Alkitab catat kalau mau cari kelemahan Daud so banyak sekali. Tapi setidaknya ada teladan-teladan hidup yang dapat kita pelajari. Sehingga kita dapat mengatasi perasaan khawatir, keraguan yang terjadi dalam hidupmu. Dan hari ini saya mau tunjukkan kepada kita, bagaimana Daud hidup tidak dengan dikuasai oleh kekhawatiran. Bagaimana Daud tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Walau begitu banyak hal yang menimpa, yang mencekam, yang terjadi dalam hidupnya. Ada 3 sederhana. Saya berdoa ini menjadi hal yang baik yang bisa kau hidupi. Sehingga menolong engkau mengatasi perasaan-perasaanmu. Dan menolong kau hidup oleh imanmu. Yang pertama, apa yang Daud lakukan di tengah begitu banyak hal yang mencekam. Sehingga dia tidak dikuasai oleh keraguan dan kekhawatiran. Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang senantiasa datang kepada Tuhan. Katakan datang kepada Tuhan. Perhatikan baik. Mazmur 6 ayat 7. Ini kata Daud. Lesu aku karena mengeluh. Siapa di sini yang hobinya mengeluh? Katakan saya. Aduh, malu-malu ya. Yang ngomong malu-malu, yang gak ngomong pelaku. Firman Tuhan katakan, Daud berkata, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Perhatikan, Daud mengalami banyak hal yang luar biasa mencekam. Sampai-sampai dia berkata setiap malam tempat tidurnya tergenang dengan air mata. Saya gak tahu, jangan-jangan ada kita di tempat ini yang sudah 1 minggu setiap kali mau tidur harus nangis dulu. Karena sesuatu yang menimpa engkau. Saya nggak tahu apa yang kau alami, tetapi dalam 1 minggu, 1 bulan terakhir kau kehilangan damai sehingga kau menjadi orang yang senantiasa menangisi keadaanmu.
Dalam hal ini Daud juga mengalami perasaan itu wajar. Perasaan itu adalah hal yang nyata. Kita nggak bisa deny. Bisa sih, waktu kita sedih, kita makan all you can eat. Tapi habis makan pulang, banjir lagi kasur kita. Yang kali ini bukan dengan air mata, dengan BB. Daud mengalami hal yang luar biasa mencekam. Tetapi apa yang Daud responi? Mazmur 34 ayat yang kelima katakan, aku telah mencari, sama-sama katakan mencari Tuhan. Lalu ia menjawab, perhatikan baik, rumus sederhana, setiap orang yang mencari Tuhan pasti jawab. Katakan amin. Dan Daud berkata, ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud tahu persis setiap kali ada perasaan yang menyerang, perasaan itu nyata, tapi perasaan itu bukan sesuatu yang harus menguasai, tetapi perasaan itu adalah sesuatu yang membawa kita sadar, kita lemah dan kita perlu Tuhan. Itu sebabnya perhatikan baik, semakin dalam perasaan yang iblis taruh dalam hidupmu, semakin dekat harusnya engkau kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan kalau kau lagi sedih, kau bilang lagi ndak perasaanku, tapi kan kalau sisi. Namakan kau itu iblis di kosmu. Nak senang sekali itu cocok Mina. Begitu kok. Anak setan kok. Kau lagi dikecewakan orang, terus kau bilang berhentikan dulu melayani deh kak. Nggak ada perasaanku melayani, cocok di perasaanmu nyata. Tapi jangan biarkan perasaan menguasai sehingga kau dihancurkan oleh iblis. Perasaan yang dalam harus bawa kita semakin dekat dengan Tuhan, katakan amin. Dan itu yang dialami oleh Daud. Perhatikan saya, setiap kali kita datang kepada Tuhan, tidak selalu masalah yang diselesaikan. I know, saya mengerti. Waktu kau datang kepada Tuhan, masalahmu gak langsung selesai. Pergumulanmu gak langsung selesai. Uang kuliahmu udah langsung terbayar. Rekeningmu udah langsung bertambah. Hutangmu udah langsung lunas. Shopee Pay-mu udah langsung tertutup. Waktu kita datang kepada Tuhan, masalah belum tentu langsung selesai. Tetapi saya pelajari begini, ada kalanya dalam hidup kita, setiap kali kau datang kepada Tuhan, bukan badai yang Tuhan ingin tenangkan, tapi kau, situ, katakan saya, ngana, bukan saya. Saya bilang ngana, kau bilang ngana juga. Perhatikan. Waktu kita datang kepada Tuhan, tidak selalu untuk menenangkan badai. Saat kita datang kepada Tuhan, ada kalanya untuk menenangkan kita, supaya kita mampu menghadapi badai. Waktu kau berdoa untuk keluargamu, tidak selalu Tuhan langsung pulihkan keluargamu. Tapi waktu kau berdoa untuk keluargamu, perhatikan saya, Tuhan kasih kau kemampuan untuk menghadapi keluargamu. Amin. Waktu kau berdoa buat bapakmu, dan langsung besok bapakmu sekolah Alkitab, jadi pendeta. Yesus, baik dah bapakku. Enggak. Mungkin dia masih jadi orang yang kasar. Kalau dulu dia pakai tangan kanan, sekarang pakai kaki kiri dan kaki kanan. Enggak langsung berubah kondisinya. Tapi perhatikan, badai boleh semakin keras, tapi engkau semakin tenang. Amin. Itu sebabnya datang kepada Tuhan tidak pernah pulang dengan kecewa. Karena selalu ada yang berubah saat datang kepada Tuhan. Daud mengerti saat Daud datang kepada Tuhan, bukan keadaannya yang tiba-tiba berubah, tapi respon Daud yang berubah. Saya mau katakan hari ini, saya tidak tahu dengan cara apa Tuhan mau tolong kau. Saya tidak tahu dengan cara apa Tuhan selesaikan pergumulanmu. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan buka jalan untuk masalahmu. Tapi yang saya tahu, Tuhan rindu kau datang kepadanya, supaya kau punya kekuatan. Halo? Amin. Saya baru punya anak, namanya Elijah Prana Theokaris. Ganteng kayak bapaknya, gemoy karena mamanya. Hal yang paling membahagiakan saya adalah setiap kali anak saya berhasil melakukan sesuatu yang baru. Waktu dia pertama kali bisa angkat kepalanya, saya senang sekali. Waktu dia pertama kali bisa duduk, saya senang sekali. Waktu pertama kali dia bisa makan, saya senang sekali. Kenapa? Dia mampu melakukan sesuatu. Dan itu membuat saya menjadi bahagia dan bangga. Tahukah kau bahwa ada masalah pergumulan yang Tuhan izinkan kau terjadi dalam hidupmu sebagai kesempatan untuk kau banggakan Tuhan.
Bukan untuk menghancurkan engkau. Bukan untuk membunuh engkau. Tetapi supaya saat kau berani melewatinya, saat kau mampu menyelesaikannya, Tuhan bangga dan senang sebagai ayahmu. Amin. Tuhan bisa tolong. Waktu anak saya mau makan, saya senang sekali. Dulu saya selalu suapi, sekarang sudah bisa sampai sendok sendiri. Dia kunyah-kunyah itu sendok untuk plastik. Tapi saya senang. Saya bisa suapi, tapi rasa senangnya adalah jauh lebih berbeda ketika dia coba sendiri. Kalau Tuhan mau tolong masalahmu, gampang sekali brother. Gampang sekali sister. Satu kali Tuhan, selesai. Tapi kenapa Tuhan tetap izinkan kau melewatinya? Perhatikan, untuk mendewasakan engkau. Untuk memberikan kau kesempatan menang. Dan membanggakan Tuhan. Yang mengerti sampai di sini katakan, kasih tahu kiri kanan, mengerti Joko dari tadi nih. Jadi yang pertama, ada satu teladan yang baik dari Daud. Saat dia mengalami begitu banyak perasaan yang mencekam, Daud senantiasa datang kepada Tuhan. Saya berdoa, perasaan apapun yang kau alami hari ini, itu membawa kau semakin dekat dengan Tuhan. Bukan semakin jauh. Perasaan itu adalah dua panggilan yang berbeda. Panggilan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan panggilan untuk mendekat pada si jahat. Tergantung kau, siapa yang kau mau lebih dekati. Dan saya berdoa hari ini kau semakin mendekat pada Tuhan. Datang sama Tuhan. Masalahmu gak langsung selesai. Tapi responmu berubah. Kau menerima kekuatan. Kau menerima keyakinan. Kau menerima satu kepastian. Bahwa Tuhan nyata menyertai kau dan kau tidak berjalan sendiri. Katakan amin. Yang kedua, apa yang menjadi teladan Daud saat menghadapi perasaan-perasaan ragu dan khawatir? Saya pelajari bukan hanya datang kepada Tuhan. Tapi Daud senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan mengingat kebaikan Tuhan. 1 Samuel 17:37. Saat Daud mau melawan Goliat, perhatikan baik. Daud itu kacili kasihan. Kecil, tidak sebesar saya. Udah tahu ya kalau bagaimana aslinya, tapi saya besar, dia kita bilang kecil. Kenapa dibilang kecil? Karena waktu dia pakai baju jirah, kayak pakai daster gitu. Kecil. Tapi ketika Daud mau menghadapi Goliat, Daud punya satu keyakinan. Apa yang membuat Daud yakin menghadapi Goliat? Firman Tuhan katakan, baca dengan suara yang keras 2-3. Pula kata Daud, Tuhan yang dia juga kata Saul kepada Daud. Salah satu kekuatan terbaik Daud bukan kemampuan berperangnya. Salah satu kekuatan terbaik Daud bukan kecerdasannya, walaupun itu semua Tuhan berikan. Salah satu kekuatan terbaik Daud adalah kemampuan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat pertolongan Tuhan. Mengingat campur tangan Tuhan. Dan yang membuat dia yakin menghadapi Goliat, dia bilang begini, bro. Tuhan pernah lepaskan saya dari cakar singa. Tuhan pernah lepaskan saya dari beruang. Dan Tuhan yang sama akan amal bersama dengan saya, menolong saya, melepaskan saya dari satu orang besar ini. Itu yang buat dia yakin, yang buat dia teguh, yang buat dia mengalahkan perasaannya. Saya mengerti ada masalah hari ini kau khawatir, saya mengerti ada masalah pergumulan hari ini kau gelisah, kau cemas, tapi bukankah Tuhan pernah menolong engkau? Sorry, saya harus bicara keras ini. Bukankah kau pernah sakit dan Tuhan sembuhkan? Bukankah tangan Tuhan tak pernah melepaskan engkau? Bukankah kau pernah mengalami yang jauh lebih buruk dari ini, tapi Tuhan tolong dan selesaikan masalahmu? Perhatikan saya, kalau Tuhan tolong kita di hari kemarin, Tuhan yang sama akan tolong kita di hari ini dan di hari yang akan datang. Amin. Ada amin. Saya percaya bahwa orang yang terbiasa menghadapi badai tidak akan goyah ketika gerimis datang. Tuhan sudah berulang kali tolong kita dengan begitu banyak hal. Dan hari ini adalah bagian kecil dari kesempatan Tuhan untuk menolong kita. Kenapa itu buat kita menjadi ragu? Kenapa buat kita menjadi kecewa? Kenapa buat kita menjadi kehilangan pengharapan? Padahal Tuhan sudah berulang kali menolong kita. Saya berdoa firman Tuhan hari ini mengingatkan engkau. Apapun yang sedang kau alami hari ini, Tuhan sudah berulang kali sayang pada kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Bayangkan kalau tidak Tuhan, bagaimana kita punya hidup? Mazmur 103 ayat 2-4, baca dengan suara yang keras 2-3. Pujilah Tuhan. Teman-teman bantu saya. Tidak ada ya?
Sama-sama bilang ada kadabra. Mazmur 103, 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini kata Daud. Setiap kali ada masalah pergumulan, dia katakan begini, puji Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Setiap kali dia khawatir, setiap kali dia cemas, puji Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Kalau hari ini kau cemas, hari ini kau khawatir, katakan pada dirimu sendiri, puji Tuhan hai Peter, jangan kau lupakan kebaikannya. Tuhan sudah berulang kali tolong kita. Hanya karena satu kali ini kita mengalami hal yang berat. Adakah kita melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan? Yang membuat Daud yakin menghadapi setiap perasaan khawatir dan cemas adalah kesadaran bahwa Tuhan sudah berulang kali tolong. Dan dia ingat Tuhan yang sama yang akan selalu menolong hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai cemas ketika kita mulai melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Tahukah kamu bahwa iblis tidak pernah takut kalau kau ditolong Tuhan? Karena setiap anak Tuhan pasti ditolong. Tuhan sayang kamu, Tuhan gak mungkin biarkan anaknya jatuh tergeletak. Iblis gak pernah takut kalau Tuhan sembuhkan kita. Kalau Tuhan menolong dan menyelamatkan kita, buka jalan buat kita. Karena sudah jelas orang percaya pasti ditolong Tuhan. Tapi iblis takut ketika kita terus mengingat segala kebaikan Tuhan dan pertolongannya. Kenapa? Karena iblis tidak punya celah untuk menghancurkan kita. Amin. Saat khawatir datang, kita ingat. Dulu saya pernah susah sekali, tapi Tuhan tetap pelihara. Waktu ada masalah dalam keluarga, kita ingat. Dulu juga mungkin Tuhan pernah izinkan terjadi, dan hari ini saya masih bisa lewati semuanya. Kalau kau ada sampai hari ini bukan karena kekuatanmu. Kalau kau bisa duduk di tempatmu hari ini bukan karena kehebatanmu. Kalau kau ada sampai hari ini semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau begitu besar kebaikan yang Tuhan beri, perhatikan baik. Seharusnya timbul keyakinan bahwa Tuhan yang sayang sama saya akan terus menolong saya. Perasaan itu nyata, tapi iman kepada Tuhan itulah yang harus menguasai hidup kita. Amin. Ulangan 7, 17, 19. Waktu bangsa Israel mengalami banyak hal yang tidak mudah. Saya bacakan saja. Firman Tuhan datang kepada mereka. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Waktu itu dia mau menghadapi bangsa yang besar. Bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka, kata firman Tuhan. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ketika bangsa Israel mulai khawatir lihat bangsa yang besar, firman Tuhan datang kepada mereka untuk mengingatkan, ingat kau semua yang Tuhan lakukan kepadamu, kepada Firaun dan seluruh Mesir. Kalau hari ini kau mulai cemas, kau mulai gelisah, saya mau tanya, kalau kau dari daerah siapa yang bawa kau ke sini? Kalau Tuhan yang bawa, Tuhan juga yang pelihara. Tuhan yang utus, selalu dia yang urus. Amin. Itu sebabnya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan baik sama kita. Itu menolong kita mengatasi kekhawatiran kita. Amin. Dalam terjemahan The Message ya, Ulangan 7:18 tadi, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, I'm telling you, don't be afraid. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Remember, ingat, yes remember. In detail what God, your God did. Ingat dengan, bukan cuma ingat-ingat saja. Ingat dengan detail. Ingat dengan jelas. Ingat dengan spesifik. Segala kebaikan Tuhan. Kalau kau pandai mengingat kebaikan Tuhan, kau tidak akan mudah dikuasai oleh perasaan. Amin. Kalau hari ini kau dikuasai perasaan, kau sedang melupakan kebaikan Tuhan. Ada satu tips supaya kau mengingat kebaikan Tuhan. Sederhana. Kalau kau lupa-lupa itu, apa memang Tuhan bikin sama saya? Gampang. Sosial media, Instagram, Facebook, ya, apakah Twitter kah?
Itu menolong kita mengingat kebaikan Tuhan. Buktinya apa? Istri saya baru kasih masuk di Instagram. Foto saya ulang tahun dari 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Satu bukti Tuhan baik adalah saya bertambah besar, itu dia. Iya tuh, saya dulu kurus sekali Bapak. Kurus sekali. Tapi kalau saya sekarang bawa mimbar kemana-mana, artinya saya diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kau mau ingat betapa baiknya Tuhan sama kau, coba kau buka fotomu di Facebook 10 tahun yang lalu. Perhatikan kau baik-baik itu hidungmu di situ. Perhatikan kau baik-baik itu make upmu. Yang di atas putih setengah hitam, balang nih. Perhatikan kau caramu pakai lipstick, pakai eyeliner dan segala-galanya. Yang tak sambung gitu alisnya. Kalau kau susah ingat kebaikan Tuhan, lihat 10 tahun yang lalu foto-fotomu dulu. Ika, malu kalau dilihat fotoku jelek sekali Kak. Kau kira sekarang tidak? Pede begitu kok. Ya pasti jauh lebih baik lah. Dan kalau kau sekarang jauh lebih baik, glowing mau kau ceritanya, itu tanda Tuhan sayang kau. Halo. Ingat 10 tahun lalu susah-susahmu. Ingat 10 tahun, jangan terus 10 tahun nikah, 10 tahun saya masih umur 7 tahun. Kecil sekali kok memang 5 tahun mau pale. 2 tahun mau pale. Tahun lalu mau pale. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dan kau bisa lewati? Saya itu selalu terbiasa posting hal-hal yang memorable buat saya di Instagram. Facebook terutama. 10 tahun lalu dikasih ingat saya. Bilang 10 years ago, 10 tahun lalu, ini mukamu. Waktu saya lihat Tuhan memang kok baik sekali sama saya. Ini orang satu, cilakanya. Tapi Tuhan bisa pakai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya berdoa sebentar malam Facebook kasih tunjuk semua fotomu. Dia sebar lagi semuanya, terserah. Biar kau percaya Tuhan sayang sama kamu. Amin. Jadi itu yang bisa buat kita mengatasi kekhawatiran kita. Kesadaran bahwa penyertaan Tuhan nyata, kebaikannya sempurna. Dan kita ada karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik kita di hari lalu, Tuhan yang baik juga akan pelihara kita hari ini dan di hari yang akan datang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang buat Daud berhasil mengatasi kekhawatiran, kegelisahan, perasaan-perasaan yang mencekam. Daud senantiasa datang kepada Tuhan. Daud senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Saya berdoa kita pelajari ini simple thing to do. Sesuatu yang gampang untuk diterapkan. Setiap firman yang saya usaha sampaikan itu adalah hal-hal yang saya berusaha untuk pastikan ini sederhana. Tetapi ini esensi. Gampang. Rajin datang sama Tuhan setiap kau mengalami perasaan yang buruk. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga adalah senantiasa Daud berfokus kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 berkata, Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Apa yang buat kau gak sadar Tuhan berjalan kepada engkau? Karena kau gak pernah memandang kepada Dia. Kau hanya memandang kepada pergumulan. Kau hanya memandang pada masalah. Kau hanya memandang pada situasi. Yang kau lihat kesulitan. Yang kau lihat jalan yang tertutup. Kau gak lihat Tuhan ada di sampingmu. Halo? Pertanyaan saya. Di mana fokusmu menentukan kekuatanmu? Kalau fokusmu sama pergumulan, perasaanmu dikuasai oleh pergumulan. Fokusmu pada perasaan khawatir, hidupmu dikuasai oleh perasaan khawatir. Tapi fokusmu memandang kepada Tuhan yang Alkitab berkata Dia di sebelah kanan kita. Berdiri jelas di samping kanan kita. Kalau kau tahu dan kau belajar untuk betul-betul fokus sama Tuhan yang bersama dengan kau, iblis tidak punya kesempatan untuk menghancurkan engkau. Mazmur 34 ayat 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Teman-teman, kalau engkau khawatir hari ini, dari hati yang paling dalam di atas mimbar ini saya mau katakan, kepada siapa pandangmu kau tujukan? Siapa yang kau lihat lebih jelas? Apakah masalahmu? Apakah pergumulanmu? Apakah kondisimu? Apakah keadaanmu? Saya mau meminta kau untuk memandang itu lebih jelas, lebih dalam. Lihat masalahmu lebih jelas dan pastikan kau melihat Yesus di situ. Dia hadir di situ. Amin. Perhatikan dengan apa kau melihat. Perhatikan caramu memandang sesuatu. Pastikan kau selalu melihat pada Yesus di setiap apa yang kau lihat. Sehingga kau punya kekuatan. Itu yang Daud lakukan. Daud tahu di depannya ada Goliat yang besar.
Tapi mata Daud sanggup melihat yang jauh lebih besar dari Goliat, yaitu Tuhan. Amin. Halo. Apa yang kau lihat hari ini? Masalahmu? Saya mengerti itu nyata. Tapi Tuhanmu jauh lebih nyata. Pergumulanmu, saya mengerti itu hal yang nyata. Tapi Tuhan tak tinggalkan engkau. Daud berkata, engkau datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Itu dahsyat. Kalau mau tepuk jangan setengah-setengah. Malaikat bingung, ini mau tepuk tangan atau tidak? Yang tepuk cuma satu sudah semangat lagi. Tapi perhatikan, kekuatanmu bergantung kepada apa yang kau lihat. Dan itu pilihan. Kau mau fokus kepada pergumulan atau kau mau fokus kepada Yesus. Bersyukur Daud memandang kepada Allah. Fokusnya pada Goliat. Fokusnya kepada Allah. Maka dikatakan di sini, bukan soal seberapa besar lawan kita, tapi soal seberapa besar yang bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kau mengerti ada Tuhan yang jauh lebih besar dari kondisi dan keadaanmu, saya percaya kekhawatiran, kegelisahan, keraguan, kecemasan tidak punya kesempatan untuk menguasai engkau. Saya tutup dengan satu statement. Dalam hidup kita, kadangkala kita gagal melihat tangan Tuhan. Dalam hidup kita, kadangkala kita gagal melihat pertolongan Tuhan. Dalam hidup kita, kadangkala kita gagal melihat campur tangan Tuhan. Hanya karena kau gagal melihat bukan berarti Tuhan tidak ada. Amin. Hanya karena kau gagal merasakan bukan berarti Tuhan tidak hadir. Dia Allah yang bersama dengan kita, kata Daud, dia berdiri di samping kananmu. Dan Charles Spurgeon mengajari kita satu hal yang penting. If you cannot trust in his hand, kalau kau tidak mampu meraih tangannya, ya, kata Charles Spurgeon, if I cannot trust his hand, kalau saya nggak mampu meraih tangannya, I can always trust his heart. Saya selalu mampu percaya pada hatinya. Ini yang dimaksudkan hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Rasanya kau nggak bisa raih tangan Tuhan, tapi iman kau menolong engkau berjalan jauh lebih dari apa yang kau rasakan. Percaya sama hatinya, dia Tuhan yang sayang sama kita. Percaya sama kita, dia mengasihi kita. Percaya sama Tuhan, dia tidak akan tinggalkan kita. Percaya hatinya selalu untuk kita. Ada orang-orang yang dipulihkan hari ini, amin. Ada rasa khawatir yang dipermalukan iblis hari ini, amin. Ada rasa cemas, ketakutan dipatahkan malam ini, amin. 3 hal yang sederhana. Saya cuma khotbah 40 menit, 40 menit tadi saya pakai maps di sini. Karena sebentar kita mau berdoa lebih dalam. Kau yang perlu tangan Tuhan, angkat tanganmu, Tuhan turunkan tangannya. Kau yang perlu dipeluk Tuhan hari ini, biarkan Tuhan peluk engkau, biar kau mengerti dia hadir untuk kau. Bagaimana kau supaya hidup tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Belajar dari Daud. Yuk, senantiasa datang kepada Tuhan. Saya kalau malam biasa khawatir, pendeta juga bisa khawatir bos. Pendeta juga manusia. Semuanya punya rasa, jangan salah. Tapi saya pun juga mengalami banyak penderitaan dan banyak hal yang menyesakkan. Tapi saya belajar, perhatikan, melatih diri saya. Itu harus dilatih untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Daud datang pada Tuhan, tidak merubah keadaan, tapi merubah respon Daud. Daud senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kasihnya yang, bagaimana itu kakak? Selalu ada kasih Yesus. Saya undang Wela Singer boleh maju ke depan. Bagiku. Ingat apa? Ingat salibnya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang terakhir, Daud bukan hanya senantiasa datang pada Tuhan,
Daud juga belajar senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Dan Daud melatih dirinya untuk berfokus, melayangkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Saya berdoa dari hati saya yang paling dalam, firman Tuhan menolong kita hari ini untuk merdeka lepas dari kuasa keraguan, kuasa kekhawatiran, dan kau mulai hidup karena iman. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Ingat kasih-Nya yang apa yang membuat kau khawatir hari ini? Oh, ingat tidurnya ya. Ingat salibnya. Oh, kasih Yesus bagi setiap kami. Mari angkat kedua tanganmu, pandang wajah Tuhan. Ingat kasih-Nya. Apa yang kau cemasi hari ini? Apa yang kau khawatirkan hari ini? Jangan sampai mencuri salib dari hatimu. Teman-teman saja katakan, ingat. Engkau yang butuhkan pertolongan tangan Tuhan, angkat tanganmu tinggi di hadapan Allah. Hati kami hancur malam ini. Oh, ingat salibnya. Dari atas mimbar ini, dengarkanlah suara Tuhan untukmu. Apa yang buat kau begitu khawatir, nak? Apa yang buat kau begitu ragu? Apa yang buat kau begitu takut? Apa yang buat kau begitu cemas? Adakah sesuatu yang sangat buruk menimpamu? Adakah sesuatu yang sangat mencekam terjadi dalam hidupmu? Tapi aku hadir untukmu. Maukah kau datang kepadaku, sehingga kau kuberikan kekuatan? Maukah kau selalu mengingat perbuatanku, sehingga kau yakin dan tidak dikuasai oleh keadaan? Maukah kau hanya melihat padaku, sehingga apa yang kau lihat tidak menghancurkan imanmu? Aku mengerti bebanmu berat. Aku mengerti perjuanganmu tak mudah. Tapi tanganku tak pernah melepaskanmu. Dan hatiku selalu tentangmu. Aku mengasihi dan begitu sayang mencintai engkau. Belajarlah percaya padaku. Hari ini ambil keputusan
untuk hidup karena iman, bukan karena perasaan. Jangan biarkan perasaan menghancurkan engkau. Lalui semuanya dengan iman dan keyakinan kepadaku, sehingga kau kuat, kau mampu bersama denganku melewati semuanya. Dari firman Tuhan tadi dikatakan, ada orang-orang yang terus berkata dalam hatinya, Tuhan saya orangnya. Saya yang sedang menghadapi kekecewaan, menghadapi rasa cemas yang tinggi, rasa gelisah, rasa khawatir. Dan firman Tuhan hari ini menolong saya. Ada orang-orang yang dari tadi mengangkat tangannya dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku terlanjur tenggelam dalam perasaan-perasaanku. Seakan tak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Kalau kau orangnya hari ini, saya rindu berdoa untukmu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Lihat tangan kami ya Allah. Kami datang. Kami datang. Kami datang. Lagu sebelum firman tadi boleh bantu saya. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Malam hari ini terima kekuatan dari Tuhan. Boleh teman-teman saja yang nyanyikan. Hanya dirimu yang tahu. Biarkan teman-teman saja yang bernyanyi. Tuhan, lihatlah hati kami. Hanya dirimu yang tahu apa yang kami rasa. Lihat hati kami Tuhan. Lihat dengan jelas ya Allah. Lihat dengan jelas Tuhan. Lihat dengan jelas Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Hanya diriku yang, izinkan saya bernyanyi sebagai suara Tuhan untukmu. Dengarkan saja. Sedalamnya hatimu, ku mengenal pribadimu.
lebih dari siapapun. Ku paling yang mengerti, oh, apa yang kau alami. I know, I really know. Seluruh hidupmu dan jiwamu, perhatikan, dengarkan. Tenang saat bersama. Kau angkat dua tanganmu. Hanya diriku yang tahu. Dengarkan suara hati Tuhan. Sedalamnya hatimu, aku paling mengenal engkau, nah. Ku paling mengenal pribadimu lebih dari siapa. I know you really. Ku paling mengerti kamu. Dengarkan hatiku. Apa yang kau alami. Haleluya, haleluya. Seluruh hidupmu dan jiwamu tenang saat bersamaku. Angkat dua tanganmu, saya akan berdoa. Kedua tangan kami terangkat, tanda kami memerlukan Tuhan. Kami sangat mudah khawatir. Kami sangat mudah cemas. Kami sangat mudah gelisah. Kami sulit datang pada Tuhan. Kami sangat mudah melupakan kebaikan-Mu. Kami sangat mudah tidak berfokus pada Engkau. Maka malam ini dengan rendah hati kami datang, Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Supaya kami hanya selalu memandang pada Yesus yang nyata dalam hidup kami. Lebih dari perasaan kami. Malam hari ini kami bersama-sama bersepakat. Kami tidak hidup oleh perasaan, tapi kami hidup oleh iman. Segala kuasa iblis yang iblis pakai untuk menghidupi kami dengan perasaan khawatir dan gelisah, kami patahkan malam hari ini di dalam nama Yesus. Iman kami bangkit. Ada roh yang tumbuh. Ada anugerah Allah, kekuatan yang menyala dalam hidup kami. Hamba melepaskan berkat dari altar-Mu untuk setiap kami. Kekuatan yang baru, hikmat yang baru, damai yang baru, sukacita yang baru, kesejahteraan yang baru, menolong kami semakin percaya pada Tuhan. Hari ini hati kami penuh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.